Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Ibu Hamriani SPD dari UPTD SD Negeri 32 Parepare. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada topik 1 yaitu Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang pertama adalah kita harus memaknai dan menghayati diri pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Nah, perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang perlu kita ubah. Di antaranya adalah yang pertama adalah meminta murid berdiri di depan kelas saat lupa mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Yang ketiga, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang keempat, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan saja. Dan yang kelima, adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi. Selanjutnya adalah modul 3, tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berisi sifat dan bentuk lingkungan peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman berisi isi dan irama, perubahan dari waktu ke waktu, yang mana disesuaikan dengan zaman anak berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, sebaiknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik kehidupan pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon ini dianggap jawaban yang tepat karena berpihak pada peserta didik. Kontinu artinya pengembangan yang harus dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama adalah melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Kemudian yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Yang ketiga adalah memunculkan kehendak atau olah karsa. Yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya.
Selanjutnya adalah modul yang terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah pendidikan hanyalah sebuah tuntunan, di mana sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator. Selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian selanjutnya, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dan yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.